Selingkuh hadi ditu tu sing ngidang beli nampi saling ke makuranan matunangan subak keketo. Yan Ferry. Iya. Lama sekali ya nggak denger lagu itu ya? Itu udah berapa tahun ya? Berapa ya? Udah berapa Pak De? Pak De yang dulu 20. pertama kali mewawancaranya. Saya malah lupa itu 20 tahun lebih 20 tahun lebih. Tapi suara Yan Ferry masih tetap ya seperti dulu ya? Astungkara. Rahasianya apa ya? Rahasianya ya minum-minuman yang normal-normal aja. Ada putih-putih gimana? Ada pantangan atau biasanya mungkin ada kebiasaan khusus nggak gitu? Kalau pantang sih enggak. Yang penting jangan terlalu over aja. Terlalu over maksudnya? Maksudnya dalam artian kalau kita makan gorengan atau kita makan yang pedas-pedas itu jangan terlalu kelewatan. Apalagi pas begitu pada saat mau ada acara atau kita mau nyanyi lagi 1 hari atau 2 hari kita harus mau nyanyi. Gitu ya? Iya harus memberati lah gitu. Tapi artinya kalau bagian Ferry itu berat nggak? Karena kan sebagai seorang penyanyi harus ya benar memperhatikan ini itu dan itu kan aset masalahnya. Berat nggak menjaga itu? Kalau dibilang berat ya berat. Kalau dibilang mudah ya gimana ya? Ya mudah ya? karena ya kita harus seperti apa namanya seperti yang Pak Made katakan tadi bahwa kita sebagai musisi kita harus disiplin dalam artian disiplin untuk menjaga diri kita sendiri. Dalam artian apalagi seperti Tiang sekarang kan banyak undang-undangan juga di luar daerah gitu. Betul. Kan palingan kalau Tiang nyanyi itu paling 1 jam atau 1,5 jam itu paling-paling membawakan lagu itu palingan 15 lagu kita udah bawakan di satu tempat. Artinya gitu. Sudah ngukur juga kemampuan ya. Artinya sehari itu juga nggak berani beberapa tempat sekaligus track itu juga ngukur juga ya Pak? Gini Pak Deh, kalau Tiang sih bisa-bisa aja kan kebetulan juga sering juga Tiang melakukan hal seperti itu dalam artian ada job yang estafet, yang estafet dalam artian mungkin hari ini di tempat ini gitu karena mungkin di sebelahnya ada acara lagi didengar Tiang manggung langsung kadang-kadang panitia itu langsung baru didengar lagi 3 hari main di sini ya, sekalian aja sekalian itu, ya itu seperti itu kebanyakan seperti itu apalagi kadang-kadang ada acara-acara seperti orang nikahan itu kan banyak acara kan sekarang peluang lebih banyak ya orang 3 bulanan aja juga undang penyanyi. Betul. Ya. Jangankan 3 bulan, otonan bisa ketus pungset dari ketus pungset pada sudah undang penyanyi. Sudah undang penyanyi. Karena apa? Sistem sekarang kita yang Tiang bilang ini sistem yang di Karangasem dulu Tiang bilang kan, yang di Karangasem lebih wah. Karena apa? Kenapa lebih wah? Karena Tiang sering ada acara di sana. Nah, kebetulan juga di tempat-tempat lain kurang Tiang lihat gitu loh. Kalau Tiang ada di daerah tertentu memang seperti itu memang, gitu ya. Karena kan Tiang sendiri hidup di Bandung kan nggak begitu gitu loh. Paling-palingan kalau kita ada acara di Bandung paling-paling orang resepsi. Betul. Ya, artinya sebetulnya itu ya mungkin karena memang kaul dari bapak dan ibunya ya. Ya betul. Anaknya sendiri yang nggak tahu. Gini juga Pak De. Yes, kebetulan ngobrolin masalah seperti ini tadi aja udah ada gini Pak Yan. Tawaran Pak Yan niki lagi beberapa hari ini Tiang ada karena ada janji ya kalau di Bali istilahnya mesesauda Maya Sesangi gitu. Pak Yan diundang gini gitu. Oh ya, baru tadi masuk juga gitu. Untuk masalah itu dah untuk undangan seperti itu gitu ya. Artinya bahwa 20 tahun lebih berkarya di lagu pop Bali, Yan Ferry ternyata masih laris juga gitu ya. Astungkara. Masih ada peminatnya ya, gitu. Astungkara karena apa? Masih dipercaya menghibur oleh masyarakat. Gitu. Itu perlu garis bawah ya, masih dipercaya menghibur gitu ya. Tapi kalau dilacak ke belakang Yan, saya lupa ingat soalnya udah wawancara ini mungkin 25 tahun. Ya, 23 tahun lebih itu. Iya. Pertama kali menyanyi itu umur berapa Yan sebetulnya? Kalau saya sih kalau Tiang hobi ya dulu ya. Yang dari SD. SD-nya di mana? Karena banyak yang nanya, saya nanya, Pak Made, Made kadang-kadang kasih tahu dong penyanyinya dari mana biar kita tahu gitu.
Ian Ferry asli Badung mana ya? Tiang asli Nusa Dua. Banjar Penyarikan, Kelurahan Benua. Dari SD sudah SD, mulai nyanyi? Ya, SD kebetulan Tiang dulu sih namanya SD 13, sekarang SD 8 kan. Dulu memang waktu Tiang SD, kalau dilihat dari sekelas umuran gitu, Tiang aja yang suka nyanyi. Kebetulan kelas berapa itu? Baru kelas 2 kayaknya tuh. Kelas 2 apa kelas 1 tuh. Udah masih nyanyi kecil. Sudah lagu Bali atau udah lagu Bali. Itu lagunya yang sering dibawain lagu siapa kelas 2 SD? Lagunya Bliyong. Kelas 2 SD bawain lagu yang Sampunang adi ngangis resepangkan gitu ya, itu tembangnya kayak gitu. Kelas 2 SD udah hafal lagu itu ya. Makanya teman-teman SD kakak kelas itu kalau Tiang udah nyanyi pada gini di kaca-kaca itu nonton gitu. Ya, itu begini di kelas tuh gitu ya. Iya, nonton. Karena apa? Teman-teman masih kalau setiap hari Sabtu, Jumat Sabtu itu kan dulu SD kan pasti ada kesenian. Betul. Kan pasti muridnya istilahnya dijawab, ditujuk siapa mau nyanyi disuruh ke depan. Itu. Teman-teman itu menyanyikan paling ya Gelang Sipaku Gelang, lagu anak-anak ya kalau lagu anak-anak, tapi Tiang beda, makanya gurunya tuh suka gitu. Itu bisa tahu lagu tuh waktu itu kan TV lokal belum. Lebih tahunya dari radio atau dari mana? Karena dari kaset. Dari kaset, dari radio juga ada gitu. Karena memang keluarga kan penggemar lagu Bali juga gitu. Dan memang kepinginnya jadi penyanyi atau karena hobi aja waktu itu? Kalau dulu sih emang hobi aja Pak De, tapi karena sering nyanyi, terus SMP kita sering kumpul sama teman gitar-gitar gitu, mendirikan band, grup band sampai SMA. Ya itu berpikirlah untuk seniman, tapi dulunya sih enggak kepikiran bahwa ini sebagai berarti dari SD sampai SMA itu masih hobi aja gitu. Karena kan sempat ngeband juga. Iya, ngeband juga, mendirikan grup band gitu, memimpin grup band juga suka gitu. Cuma untuk menjadi penyanyi belum kebayang waktu itu. Belum kebayang. Gitu. Nah, pertama kali muncul kepingin jadi penyanyi dan akhirnya bisa masuk ke rekaman gimana? Ceritanya agak unik Pak De. Ceritanya seperti ini. Pak De kan pasti tahu Sans Band kan? Betul. Almarhum ya. Almarhum Pak De Santi. Pak De Santi. Kebetulan Pak De Santi itu Sans Band itu kan dulu kan pendirinya itu kan, penyanyinya itu kan ada Yan Mus, ada Di Antoni, kan itu yang sering diajak menyanyi. Pokoknya itu dulu. Nah, kebetulan Pak De Santi itu di grup bandnya itu, grupnya itu pada sibuk semua, pada keluar karena kan mungkin sibuk dengan aktivitas masing-masing kan gitu. Nah, kebetulan Di Antoni ini kenal dengan salah satu personilnya Tiang. Personil bandnya Tiang gitu, yang Tiang ajak manggung, sering-sering keliling di Nusa Dua, di Banjar, di acara-acara basar gitu kan. Nah, kenal salah satu personilnya Tiang, kebetulan dia main ke rumahnya Di Antoni. Terus Di Antoni menawarkanlah untuk mengisi di grup Sans Band itu. Semua itu pemain gitar yang diambil, pemain drum yang diambil, dan pemain bass yang diambil gitu. Vokalisnya nggak diambil. Iya, karena vokalisnya Tiang sendiri. Pas ketemu malam tuh sama Pak D-nya, D-nya itu dijanjikan lah. Yang grup bandnya beli yang ambil gitu, untuk Sans Band. Nanti kalau beli begini-begini yang milu. Seperti itu, nanti bikin album yang mendukung musik. Nah, itulah keluarlah Angin Segara. Ya, Angin Segara Di Antoni. Yang di dalamnya ada lagu Vespa Tresna. Enggak. Belum ya? Belum, itu cuma Kalain Tresna dan sama ya Sesege itu. Oh iya. Nah, di Semarandana. Angin Segara yang albumnya warna kuning ya? Iya, warna kuning. Warna kuning itu. Ya. Itu pertama kali Cikal Bakal itu Tiang sebagai rekaman pertama kali. Yang tahu dunia rekaman di situ. Umur makanya berapa waktu itu? Tiang baru udah tamat kuliah Pak De. Baru tamat kuliah. Baru tamat kuliah. Gitu. Makanya Tiang pas pertama kali rekaman di studionya di almarhum Om Jimmy di Tikomar itu, makanya di sana berada di ruangan rekaman, disitulah timbul
saya harus menjadi seorang seperti ini nanti. Berarti tekad jadi penyanyi itu muncul setelah dapat kesempatan di rekaman sana. itu gitu ya. Pas apalagi ketemu sama Om Jimmy kan, almarhum. Apalagi pas rekaman di studio terbesar di Bali. Betul saat itu. Maaf dulu Aneka yang Record. paling modern. Ya, yang paling modern waktu itu. Itu Pak De pasti tahu itu disitulah cikal bakal tiang saya harus menjadi seorang arranger, saya harus punya studio. Yang bikin Yan Ferry yakin waktu itu mau jadi penyanyi apa? Kan ibaratnya gini, mana pertama kali masuk studio rekaman kayak udah yakin jadi penyanyi gitu. Yang membuat Yan Ferry gede bayu itu apa? Yang membuat yang berpikir seperti itu karena keyakinan Pak De. Keyakinan pada diri saya sendiri gitu loh. Kenapa? Karena tiang orangnya tuh kalau udah A ya A gitu. Walaupun yang seperti tiang tahu maksudnya Pak De itu kan sebuah hobi. Lagu itu kan menurut faktor hoki. Nanti kalau nggak hoki kan tiba-tiba memutuskan jalurnya di sana itu, pasti ada pertimbangan juga kan itu. Ya itu makanya karena waktu itu masih muda Pak De kan masih muda, makanya tiang coba dan tiang meyakinkan diri tiang sendiri gitu bahwa saya akan bisa menjadi penyanyi Bali gitu. Dan kebetulan pas keluar di lagu dan kebetulan juga dulu itu kan sedikit penyanyinya Pak De, kebetulan itu masih dulu, terbatas. Mau jadi penyanyi juga harus lewat seleksi. Iya, kalau jadi penyanyi itu memang susah banget sekali gitu, nggak seperti zaman sekarang kan sistem dunia digitalnya udah modal, ya udah ada tempat, udah bisa jadi penyanyi. Karena itu yang memfaktori tiang memberikan keyakinan pada diri tiang sendiri gitu, karena kan banyak masih sedikit penyanyi gitu. Jadi bertekad bisa nih bakal nyanyi Om Jimmy nih punya studio gitu ya. Iya, itu karena apalagi tiang rekaman di sebuah tempat rekam yang berlabel gitu kan, nambah keyakinan dan disokong juga tiang sudah diterima bergabung di Sans Band, walaupun tiang belum jadi penyanyi tapi tiang sudah diajak-ajak keluar sama artinya kerjaan sudah ada lah gitu. Udah dalam artian untuk memajukan nama tiang sendiri itu sudah ada tempat. Itu kan dulu kan artinya tempat yang utama Pak. Nyanyi sudah tempat ada, tinggal materi lagu dan dapat rekaman. Tempat udah ada, dalam arti kesempatan tiang untuk tampil itu yang diajak tampil itu sudah ada, apalagi seperti yang kita katakan tadi itu, dulu susah sekali ke Medan manggung. Yang seperti itu. Makanya tiang ada Sans Band yang mendukung, ada Di Antoni, udah memberikan kesempatan yang rekaman. Ibaratnya sudah punya tiket lah. Ya, itu yang faktor inilah yang tiang pakai acuan bahwa tiang pasti bisa. Seperti itu. Tapi baru naiknya setelah lagu Vespa Tresna dulu. Vespa Tresna ya, dalam artian kita seperti penilaian grafik kan, mengadakan grafik. Lagu pertama di Angin Segara mulai dikenal. Di Vespa Tresna sudah dilirik. Dan booming di selingkuh. Yang seperti itu. Karena itu makanya tiang di Vespa Tresna dilirik, makanya ada produser yang melirik tiang bahwa ini penyanyi akan jadi gitu. Makanya produser tiang yang ada di Bukit waktu itu Pak Nyoman Sujastra dan Wayan Cik namanya, itu berani mengeluarkan dana untuk gambling untuk mengeluarkan dana untuk mendanai tiang. Jadilah sebuah album yang namanya Selingkuh itu, dan di luar dugaan sampai booming. Sampai sekarang orang masih ingat lagunya itu. Karena kalau ditanya karena gini Pak De, Yan Ferry yang mana? Lagu Selingkuh itu Yan Ferry Selingkuh. Karena gini Pak De, karena pada waktu itu kata-kata selingkuh itu tidak ada, karena bukannya tidak ada, masih awam tentang di kuping masyarakat. Kebetulan istilah baru kebetulan tiang menyanyikan itu, makanya kok enak selingkuh, kok enak didengar gitu loh, selingkuh itu. Di lagu Bari termasuk jarang digunakan kata itu di masyarakat itu kata selingkuh itu masih awam didengar gitu loh. Itu yang mungkin faktor X-nya yang membawa hoki itu di lagu Selingkuh itu. Gitu. Dan memang waktunya sudah muncul waktu itu gitu jadinya. Mungkin karena makanya tiang punya pemikiran tersendiri buat tiang, buat anak-anak tiang di Gunagita, buat anak tiang sendiri juga punya komitmen bahwa nanti kita jadi seorang penyanyi, kita harus sabar, kita harus mencari celah, nanti waktu yang akan menentukan kita. Berproses, jangan baru coba satu lagu nggak naik. Ya,
mundur. Bukan seperti itu. Makanya Tiang tekankan kepada anak-anak Tiang di Guna Gita di studio itu, jangan sampai Anda kalah semangat, putus semangat. Kalau itu berkaryalah. Nunggu momentum yang itu kan. Karena kan kita kan suatu hasil karya itu kan menjodoh-jodohan. Iya, betul. Meskipun bagus, kalau nggak jodohnya nggak naik. Naik. Tiang percaya itu Pak De. Dan kebanyakan seperti itu. Coba misalnya kalau lagu Selingkuh saya nyanyikan, mungkin nggak naik. Mungkin. Ya, itu aneh jadinya. Ya, benar. Mungkin seperti itu Pak De, karena itu mencocok-cocokan, menjodoh-jodohan Pak De, seperti itu. Itu berarti dari kemudian kan itu puncaknya, terus diikuti beberapa lagu yang Ferry jalan, sampai kemudian orang mengatakan era penyanyi solo agak bukannya hilang, tapi agak meredup ketika naik band. Ya, betul. Nah, nama Yan Ferry juga sempat mulai agak meredup, tahu-tahu tiba-tiba muncul, dari produser gitu. Gimana cerita punya Guna Gita itu ya? Bisa diceritakan nggak itu? Gini Pak De, seperti yang Pak De katakan tadi, Pak De, karena kan waktu di era tahun 2008, itu lagu Bali sudah mulai turun, lagu popnya. Itu udah mulai turun, naiklah band. Nah, di situ di saat turunnya lagu Bali, di saat kepercayaan telinganya masyarakat Bali, penggemar Bali itu beralih dari pop ke band gitu loh. Makanya di situ Tiang masih dalam artian yang cara ngaileh ilmu ini masih menek gunung Pak De. Kalau metape, gitu loh, dalam artian Tiang di tahun 2008 itu Tiang masih belajar, Tiang masih tahap belajar. Waktu itu nggak berkepikiran, kan sempat ngeband, nggak kepikiran untuk ngikut rekaman band? Enggak, Pak De, karena Tiang sudah punya filosofi untuk cikal bakal dalam artian diri Tiang sendiri. Karakter Tiang sendiri, bahwa Tiang ini loh, ini cocoknya Tiang. Walaupun nanti ada band, kenapa Tiang ikut? Tidak, tetapi jadi memilih kemudian untuk menepi sejenak, malu. Ya seperti itu Pak De. Kenapa? Di tahun setelah Selingkuh, Lala Gerite kan masih, Lala Gerite itu kan masih booming. Lala Gerite, Ketare, itu kan di Aneka ya waktu itu. Di Aneka. Nah itu dari tahun 2008 masuklah band-band itu sampai tahun dari 2008 sampai tahun 2017 baru bandnya itu baru turun, baru lagi transisi ke pop. Metapenya berarti lumayan juga ya? Iya, metape dalam artian belajar Pak De. Betul. Belajar di studio, belajar editing video. Artinya ketika masa vakum lah Bade bilang pada waktu itu, Yan Ferry menggunakan kesempatan untuk mempelajari bidang lain ya, berarti ngedit video. Karena saya dengar sekarang juga sibuk syuting juga. Iya, betul. Ngedit video terus kemudian aransemen musik juga betul. Gitu. Ya di situ dah Tiang punya kesempatan belajar, dan samping itu sambil belajar sambil Tiang nyanyi. Tetap Tiang ngisi acara pada dari 2008 walaupun cuma untuk rekaman frekuensi rekamannya menurun gitu. Bener. Karena apa? Penjualan daya penjualan kaset sudah turun sekali. Kaset pita sudah nggak ada. CD waktu CD ada tapi pembajak. Padahal kan pasti tahu VCD juga pembajakan. Makanya kita udah gini, udah angkat tangan gitu. Makanya sekarang ada kecanggihan teknologi dan memang ada salah satu media yang memang bisa membantu seniman-seniman Bali. Disinilah berkarya lagi, dan pas di tahun 2017 baru yang namanya YouTube naik daun. 2017, 2015, 16 itu baru YouTube baru naik daun. Orang-orang belum sedikit melirik YouTube. Itu 2017 yang tahu persis tuh. 2017 baru Tiang bersama teman-teman Tiang, bersama kru Tiang. Ibaratnya orang mengatakan begini, ada ilmu silat mengatakan, guru, ini saatnya kita turun gunung kembali. Betul, betul Pak De. Karena itu Tiang pas kesempatan Tiang itu sama teman-teman ada di kru Tiang. Tiang punya kru Guna Gita tuh kan. Saatnya dah Pak Yan sekarang. Yang kasih nama Guna Gita siapa? Guna Gita tuh kebetulan yang ngasih nama bos Tiang sendiri di Bukit yang ngemodalin produser Selingkuh. Pertama itu
Kebetulan maknanya gita lagu. Guna meguna. Lagu yang berguna, bermanfaat. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Dan ternyata Yan Ferry yakin nggak bahwa artinya orang mengatakan sesuatu yang diniatkan dengan kuat dan diikuti usaha itu bisa jadi kenyataan. Dan Yan Ferry kan mengatakan ketika rekaman di Jimmy tahun di Midwest awal tahun 2000 dan jalannya ya ternyata sampai. Gitu ya. Punya rekor jadinya gitu ya. Gini Pak De, Tiang bukan bersama Pak De aja yang kebetulan kita ngobrol sekarang di hari ini, tetapi memang Tiang punya cita-cita sama kru yang sendiri, sama teman dekat yang sendiri. Waktu masih belajar Pak De, malam-malam tuh begadang sampai gak makan, sampai seng membekal gitu loh. Tapi punya keyakinan. Itu namanya Yana Beng kan, dia yang memang sering mensupport Tiang. Beng, suatu saat Guna Gita nih akan besar, Beng. Saya yakin itu. Kita akan berjuang dulu di sini. Sampai seperti itu, makanya seperti yang Pak De bilang tadi itu, kalau udah punya tekad, tapi tekad itu harus ada dasar. Betul, dan kalau ada usaha. Ya, ada usaha. Kalau ada tekad, dasar, dan usaha tidak ada, itu nol juga, Pak De. Kalau ada tekad, usaha ada, tapi dasar tidak ada, itu nol sama juga, Pak De. Harus dilengkapi. Makanya itu tujuan Tiang dari tahun 2008 sampai 2017 itu Tiang mentapuk, inilah saya belajar. Dan itu kalau ketika merintis Guna Gita pertama kali, yang terbayang di benak Yan Ferry apa waktu itu? Merintis di Guna Gita, kebetulan Guna Gita itu pertama kali ada Pak De, ada itu dia memproduksi albumnya Pak De Loke, Nyegut Ngupinin. Itu produksi Guna Gita. Yang paling pertama itu. Nah, karena Pak De Loke vakum di Guna Gita mungkin karena dia pas kebetulan dia memilih untuk membuat label sendiri Mayawati. Ya itu, makanya dia fokus ke sana, makanya Tianglah ditarik sama bos di Guna Gita, di Guna Gita. Pas kebetulan Pespatrus Tiang itu melejit, makanya ada orang melirik gitu loh. Nah seperti itu diliriklah Tiang, diajaklah ke sana ke Guna Gita dan dimodallah lagu Selingkuh seperti itu Pak De. Yang di Guna Gita itu Yan Ferry kan sebagai produser juga. Ibaratnya bahwa ini umah ada, kengken sarang kernisin. Nah, Yan Ferry waktu itu merekrut atau mencari penyanyi yang untuk diorbitkan itu seperti apa? Kalau Tiang mencari penyanyi untuk diorbitkan itu, Tiang gini Pak De, melempar ke kepribadiannya penyanyi itu, gitu loh, dalam artian melempar kepribadian penyanyinya itu dalam artian dia itu harus bisa, dia sudah berdiri di Guna Gita, di rumahnya, dia punya rumah ini loh, tapi dia harus menghargai rumahnya. Seperti itu. Kadang-kadang kan cuma orang-orang kan atau penyanyi baru atau yang mau bakal menjadi penyanyi atau meneruskan hobinya gitu kan, cuma dia mencari wadah untuk itu aja gitu loh. Kayak tapi numpang. Ya, numpang mungkin udah gini-gini, gini kan. Nah, itu. Tapi Tiang tidak mau seperti itu di Guna Gita, Tiang tidak mau seperti itu. Kalau Tiang udah menerima orang di Guna Gita, dia harus Guna Gita itu sebagai rumahnya dia sendiri. Rumah berarti ditempat oleh keluarga. Iya, yang betul. namanya keluarga ya selamanya ada hubungan gitu berarti ya. Emang kenapa? Tiang Pak De? Tiang merangkul atau Tiang membawai rumah Tiang yang bernama Guna Gita itu, Tiang saat make Tiang itu sama dengan menjaga atau Tiang maksud itu merawat rumah tangga Tiang sendiri gitu loh. Itu seperti itu Pak De. Nah ini kan satu, teknologi sudah mulai berubah. Terus arah lagu Bali juga agak berubah. Nah, Yan Ferry berpikir, nih Guna Gita nih biar berproduksi, menyeleksi penyanyi, memberi kesempatan kepada mereka untuk rekaman itu seperti apa caranya? Atau ibaratnya buka lamaran, nggak dibuka lowongan jadi penyanyi kayak gitu? Enggak Pak De. Dalam artian, Tiang tetap seperti yang Tiang bilang tadi, Tiang tidak mau mempromosikan dibutuhkan penyanyi A, B, C atau gimana, kita perlu, Tiang tidak seperti itu. Tiang hanya bisa menerima dalam arti kalau ada orang Pak Yan, Tiang gini, Tiang butuh gini, baru Tiang
ngobrol, diajak ngobrol, tiang pelajari dulu karakter orangnya gimana. Terus sudah tiang pelajari karakter orangnya itu, baru tiang pelajari apa yang dia mau. Kalau dia memang jadi penyanyi, yang tahu cobain lagu apa yang gitu. Lagunya apa yang cocok gitu. Seperti itu, Pak De. Artinya selama ini dari 2017 sampai sekarang tuh penyanyi yang bergabung di Gunagita itu ya datang begitu aja ya. Artinya bahwa karena memang jodoh-jodohan juga. Iya betul, gitu Pak De. Karena gini Pak De, karena kita kan di Gunagita itu kan menurut tiang sudah punya identitas. Ya. Identitas itu dalam arti lagu-lagu di sana tuh kayak apa? Iya betul, udah jelas, betul. Dan di samping itu identitas lagu tiang itu sudah ada penggemar, gitu. Punya pangsa tersendiri. Iya gitu. betul. Makanya dalam artian untuk penyanyi-penyanyi yang mau bergabung di Gunagita itu pasti udah paham. Oh, Gunagita tuh ciri khasnya seperti ini. Mungkin dia bawa lagu jenis yang berbeda kan? Gitu, ya, dalam yang mungkin dia bawa lagu jenis yang lain atau gimana gitu. Yang jelas kalau orang masuk di Gunagita, udah mau bernaung di rumah Gunagita itu pasti jenis musiknya seperti ini. Tapi kan gini seperti ini, Pak De. Pak De dulu kan kenal sama Kapul Gladi. Betul. Nah, Kapul Gladi, Inta Dewata Record, Aneka Record, Bali Record itu kan beda-beda. Betul. Kalau Bali Maharani beda lagi ya. Tapi dari keempat label itu Kapul Gladi lah yang paling beda. Betul. Pak De pasti tahu itu, paham. Betul. Kalau Aneka, Bali Record kan masih sama-sama. Maharani kadang-kadang masih ngintip ya itu pasti sama. Yang agak beda lagi canting campluk. Ya itu, ya seperti itu. Nah itu, makanya tiang kepingin seperti itu. Biarkan label punya identitas sendiri. Warna musik sendiri. Pokoknya punya diri sendirilah gitu loh. Tapi yang jadi produser itu kan nggak mudah ya. Artinya bahwa biaya produksi lumayan. Terus kemudian lagu kan juga tidak semua sukses. Walaupun sekarang ada peluang masuk lewat YouTube dan segala macam, tapi kan nggak semuanya bisa booming. Nah itu gimana Yan Ferry istilahnya mengatur atau setidaknya manajemennya seperti apa gitu ya? Aduh. Kan pasti ada benar, Pak De. Ada lagu yang booming, ada lagu yang ya benar. Gitu. Benar, Pak De. Karena ini selama ini udah tiang pertimbangkan, udah tiang komunikasikan, udah tiang musyawarahkan kepada kru-kru tiang. Tetapi untuk membahas seperti ini Amperedumun of the record ini masalah rumah tangga Gunagita, masalahnya seperti apa. Tapi artinya begini bahwa mungkin bukan rahasia dapur semua, tapi setidaknya begini. Dari semua produksi kan ada yang untung, ada yang rugi kan kayak gitu. Nah itu bagaimana Yan Ferry sebagai kayak ibaratnya penjual itu bisa mengatur nih pangmenek nih lagunya ini kayak gimana, promosinya kayak apa gitu misalnya. Gini Pak De, semisal tiang punya sekarang penyanyi 6 atau 7. Dari ketujuh penyanyi ini kan belum tentu ketujuhnya ini booming atau naik dapat fee yang bagus di YouTube kan gitu. Pak De pasti tahu, Pak De punya konten seperti apa, berapa sih hasil YouTube? Betul. Tidak seberapa, belum seberapa, tetapi di masyarakat udah wah sekali. Pendapatan Yan Ferry sebulan 20 juta, 30 juta yang saja gitu jangan naik tingkat Pak De. Serius ini loh. Iya, benar. Kita tiang juga pemegang YouTube channel gitu. Karena kita tahu pendapatannya kita seberapa. Masih gitu. tetap lebih gede dari manggung ya? Pasti. Pasti. Seperti itu. Gini Pak De. Kalau tiang kembali ke obrol tadi, tiang punya penyanyi 7. Sekarang penyanyi 7 ini mungkin ada beberapa penyanyi tiang memang benar-benar viewernya atau memang lagunya itu memang disukai oleh masyarakat gitu loh. Makanya lagi untung-untungan ya masalah. Ya memang benar. Makanya tiang ngomong kepada penyanyi tiang, ayo kita di sini di Gunagita pakai sistem saling gotong royong. Seperti itu, saling membantu. Istilahnya seperti sistem koperasi. Seperti itu. Jadi ini yang ngidang, ia membantu. Ini yang ngidang, ia membantu. Seperti itu. Dan di samping itu kita di sini di Gunagita pun tiang walaupun tiang menjadi produser, tetapi tiang juga kalau tiang mengatakan membebani si penyanyi sih tidak membebani juga kan gitu. Tetapi wajar kalau dia menjadi seorang penyanyi, dia menjadi seorang public figure, kepingin menjadi seorang public figure atau hobinya seperti itu, pasti mengeluarkan dana.
Betul. Kan seperti itu. Ini yang hobi pasti mesuang dana, Betul. kan Pak De? Modal. Ya pasti modal kan gitu. Tetapi tiang diguna kita sebagai produser dan sebagai jembatan bagi mereka yang tetap membantu dan meringankan. Seperti itu sistemnya diguna kita, Pak De. Paling nggak mempermudah biaya produksi lah kan Ya seperti itu. Kalau kita menekankan kalau full gitu, kasihan Pak De. Apalagi tiang ngajak sering manggung dia. Iya, karena di sini ini kan mungkin orang nggak banyak yang tahu kan bahwa untuk biaya produksi itu semurah-murahnya belasan juta juga habis untuk beli lagu. Kemarin tiang kemarin aja tiang bikin 2 klip. 2 klip nih syuting. Ini kan baru keluar 1 lagu kan itu. Tiang udah punya alat, bisa bikin musik sendiri, bisa lagu sendiri bikin. Banyak juga ngeluarin dana. Ya. Anggap tuh gratis, tapi tetap biaya lain gede juga. Iya, gede juga. Jutaan juga yang ngabisin dana tuh 2 klip tuh. Ya. Seperti itu. Padahal kita yang punya rumah kita sendiri. Studio udah nggak perlu bayar. Itu. Arranger langsung bosnya. Video klip langsung digarap sendiri. Ya, seperti itu. Tapi lagu tim sendiri. Iya, ya, seperti itu. Tetapi dananya juga keluar juga. Gitu loh Pak De. Makanya seperti yang Tiang katakan tadi, kalau memang udah punya hobi, apapun itu, hobi mancing, hobi sepeda, hobi renang, apapun itu, pasti perlu menghabiskan dana. biaya. Gitu loh, tanah bawah itu pasti menghabiskan dana. Tapi di guna kita, kalau udah masuk di guna kita, masalah biaya itu pasti dibantu. Gotong royong. Ya, gitu, seperti itu. Gitu. Yang Ferry jadi penyanyi, iya. Arranger, iya. Tukang syuting video klip, iya. Produser, iya. Enak nih, mana yang paling enak sebenarnya? Semua enak Pak De. Kenapa? Karena Tiang menikmati pekerjaan Tiang. Ya. Dari dulu itu. Tiang tidak pernah mengeluh tentang pekerjaan Tiang, salah satunya itu. Bahaya nih, Deh. Nanti besok syuting bisa nggak dapet job nih. Itu udah punya, masing-masing punya relasi. Udah masa, Pak, itu acara besar Pak De. Kita sebagai penyanyi itu masing-masing udah punya identitas, masing-masing udah punya relasi sendiri. Payung jaketnya tetap ada. Artinya gitu. biarpun Yan Ferry di semua bidang, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Tapi artinya memang menikmati ya semuanya itu gitu. Semua Tiang nikmati Pak De. Gitu. Makanya kalau Tiang nggak menikmati suatu pekerjaan Tiang ini, ya mungkin dari tahun 2008 dah vakum Tiang. Saya lupa nanya, tadi Yan Ferry kan sempat kuliah. Pendidikan di bidang apa ya? Masa Pak De? Di perhotelan ya? Ya, di perhotelan. Itu yang menarik di STB. Perhotelan tiba-tiba sama sekali nggak nyentuh itu. Boleh diceritakan nggak ya? Nggak kepingin gitu ya? Gimana ya Pak De? Karena kan dulu ya Pak De kan pasti tahu Pak De seorang yang memang apalagi wartawan sering di jalan, Pak De tahu di Nusa Dua daerahnya apa. Dan kalau udah daerahnya seperti apa, pemikiran masyarakat dan orang tua itu tertuju apa untuk anak-anaknya ke depannya. Zaman dulu loh, jangan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin beda. Udah beda. Kalau zaman dulu, Yan masuk citi perhotelan, jangan megay dini, jangan megay ditu. Nah, seperti itu. Kenapa? Tidak salah orang tua seperti itu. Tidak salah dulu. Tidak waktu salah. itu kan baru berkembang. Iya, itu tidak salah. Panaknya megay di perhotelan. Tetapi orang tua itu, makanya yang bilang nggak salah itu orang tua dulu itu tidak tahu teknologi, dia tidak tahu zaman, dan tidak tahu pekerjaan di luar pada perhotelan. Nanti hanya ngelihatnya ke sana aja. Sana aja pekerjaan grafis nggak dia tahu, pekerjaan gini nggak dia tahu, peluang pekerjaannya itu cara kan dia Jani tahu. YouTuber itu ya seperti itu Pak De. Karena Tiang tidak menyalahkan orang tua Tiang itu anaknya itu berarti dulu kuliah karena ngikuti orang tua. Tapi hobinya ternyata berkata lain. Lain. Ya seperti itu. Makanya anak Tiang sekarang kuliah ya terserah. Yang penting dia nyaman di mana bidangnya. Anak kuliah di bidang apa? Sekarang sih baru mendaftar di apa namanya itu di multimedia. Multimedia. Nggak disuruh jadi penyanyi. Ini kan kalau kita lihat ya generasi penyanyi Bali itu kan mulai beralih sekarang. Mulai masuk generasi mudanya. Deva Kastara, putranya Eka Jaya penyanyi. Terus juga ada Nesa, anaknya Yanwi penyanyi juga. Terus kemarin, ini kalau saya dengar Ayu Saraswati putranya juga tertarik musik atau jadi penyanyi apa enggak? Hampir semua. Nah, Yan Ferry putranya tidak diarahkan jadi penyanyi kah? Ya, Aston Kare Pak De. Karena dalam artian yang ceren na odah ngorain iya membah di je. Tetapi anak Tiang sudah mengeluarkan beberapa single dah sekarang. Dan kebetulan
Udah. Itu bukan karena dipaksa oleh bapaknya? Tidak. Karena dari TK dia udah suka nyanyi. Oke, kita akan dengarkan langsung pengakuan dari Putu Ferdi, putranya Pak Yan Ferry ya. Kita dengar benar nggak kata bapaknya tadi. Oke, ini dia Putu Ferdi atau Yan Ferry Junior. Tadi bapaknya bilang jadi penyanyi juga ya? Ya, kebetulan jadi penyanyi. Kebetulan ya, bukan karena disuruh bapaknya? Bukan karena dipaksa. Ya. Bukan karena dipaksa. Apa karena memang dari kecil suka ngeliat bapaknya nyanyi atau bagaimana? Ya, Tiang kebetulan dari TK sudah suka nyanyi. Dulu pernah juga dikasih lagu oleh guru TK. Disuruh aransemen bapak. Dan guru ngasih lagu, tolong dong suruh bapaknya ngaransemen gitu ya. Oke. Begitu kurang lebih. Enak ya punya murid yang bapaknya arranger ya. Ada yang udah menyanyi lagu dari kecil TK itu udah lagu Bali atau apa? Belum. Itu masih lagu kayak Indonesia Raya tapi udah mulai suka menyanyi gitu. Ya, sudah. Kalau menyanyi lagu Bali itu apa namanya? Munculnya dari SD, kelas 6 SD. Dari SD. Ya. Masih ingat nggak lagu Bali yang pertama dinyanyikan apa? Jangan bilang selingkuh ya. Dulu apa ya? Lagunya Dwi Negari kayak. Dwi Negari waktu itu. Ya, yang Eling. Oh, ya Eling. Tapi gini menarik, nyambung dengan obrolan dengan Yan Ferry tadi. Yan Ferry tidak berusaha mengarahkan putranya gitu ya. Filosofinya apa gitu, Mbak? Artinya udah dia nyanyi, dia mau nyanyi mau apa gitu. Karena gini Pak De, Tiang menjadi orang tua memberikan apa namanya itu ruang yang ruang besar buat anak Tiang dalam artian karir, dalam artian pekerjaan, apa yang dia mau, apa yang dia sukai, apa yang dia nyaman buat dia bekerja walaupun berkarir, laksanakanlah, yang penting positif seperti itu. Oke. Tapi kemudian Yan Ferry karena sempat membuatkan lagu. Kepikiran pada waktu itu cocok asalnya dari penyanyi misalnya ganang lagu itu kapan gitu, dan lagu apa yang kepikiran waktu itu bisa diserahkan ke Tu Ferdi mungkin? Kebetulan apa namanya itu Pak De, waktu pas dia rekaman lagu Bali itu Tiang pas apa namanya itu Pak De kan tahu Tiang dekat sama Bli Mangadi. Pak Mangadi Kaplok Dadi kan. Kebetulan waktu pas Tiang melihat putra Tiang pun nggak sadar, Tiang nggak tahu dia sendiri bikin musik di studio. Tiang ajarin dia bikin musik, dia arranger juga. Diam-diam ngarranger sendiri. Iya. Tanpa sepengetahuan Tiang gitu. Cuma melihat. Saya ikuti. Oke. Gitu Tiang pas pada malam hari itu Tiang datang dari main tempat teman di studio dengar musik. Siapa main musik? Siapa bikin musik? Tadi ya? Nggak ada musik jeng-jeng. Ya, itu ada. Siapa main musik? Itu Pak De. Dan dengar, kok lagunya Bli Mangadi kipak-kipak, kipak-kipak gitu. Yang dengar vokalnya dia, oh ini cocok. Gitu, cocok. Oh coba rekaman tuh. Nanti Bapak gini-gini rekaman, masuk dia rekam. Nanti Bapak yang urus ke Bli ya, Mangadi betul, gitu betul. ya. Kebetulan sebelum dia nyanyiin kipak-kipak itu Bli Mangadi sudah memberikan Tiang mandat. Suatu dalam artian Yan Alif ini garis besar tuh udah dikasih tanda tangan kalau Yan Ferry membawa lagu Kaplok Dadi silakan seperti itu. Karena kan kita dan kebetulan ya Tiang terus terang Tiang dari dulu udah memang gaul sama Bli Mangadi, kemana-mana pun sama dia dulu kan gitu, dalam artian makanya kalau penggemar lagu Bali Pak De yang memang jeli mendengar musik Tiang, mendengar karakter musik Tiang itu pasti oh ini anaknya Kaplok Dadi. Ya. Seperti terutama itu. dari permainan keyboardnya. Ya, itu. Nggak beda jauh dengan nuansanya Kaplok ini Dadi. ya nuansa Kaplok Dadi, ini anaknya Kaplok Dadi. Ini jelmaan Kaplok Dadi. Seperti itu penggemar lagu Bali mengatakan seperti itu. Nah, kalau Tu Ferdi sendiri mendengar dan menilai lagu-lagu Bapak itu seperti apa gitu? Ngikutin nggak? Atau jangan-jangan nggak ngikutin? Ngikutin. Kayak ketare, poligami betul. juga. Selingkuh, ketare, poligami. Lagunya berat-berat sih. Tapi itu artinya memang
diam-diam menyimak juga ya perjalanan karir bapaknya gitu ya. Menyimak. Walaupun dulu nggak pernah diajak ya. Oh gitu. Ya seperti itu, karena memang dulu tidak pernah diajak karena memang belum saatnya Pak De. Belum saatnya dan tidak mau. Iya benar, karena dalam artian seperti ini Pak De, maaf dulu karena banyak juga orang bilang kok nggak pernah ngajak ini, ngajak anak karena itu umurnya belum saatnya. Betul. Nanti kalau emang udah saya udah bilang sama anak yang sendiri kalau putu nanti memang seperti ini, kalau udah saatnya pasti Bapak ajak. Dan sekarang dan itu pun buat adiknya juga. Adiknya terus Pak ikut. Saudara berapa orang? Dua. Adik juga ngikut. Adiknya sih sering ikut Pak. Cuma belum kelihatan belum. di musik itu. Kita giniin, nanti kalau udah ada waktunya pasti tak ajak. Seperti kakak dulu pun seperti itu, kakak nggak pernah Pak ajak, atau kakak sering juga mau ikut tapi Pak nggak pernah ngajak. Kenapa? Karena apa namanya itu lingkungan. Tiang itu beda Pak De. Gitu loh, lingkungan itu beda karena umurnya itu belum mencukupi untuk menampung lingkungan tiang, lingkungan tiang. Tapi sekarang sih sudah, baru tiang ngajak dia gitu. Seperti bukan itu. Hanya sekedar ngajak, tapi juga manggung bareng ya. Manggung bareng. Pernah sepanggung? Sering. Orang masih mengaitkan nggak tuh, Bapak? Oh ini anaknya Yan Ferry ya atau apa itu? Ada nggak orang yang selalu menanyakan nih siapa ya? Dan orang mengait-ngaitkan tuh Ferdy ya Yan Ferry gitu. Kebanyakan sih ada sih, banyak orang sih gitu. Kayak main ke rumah teman, kalau nggak ditauin tiang siapa anaknya, oh saya bilang anaknya yang Ferry gitu. Artinya lebih aman ya, malah orang nggak selalu mengait-ngaitkan keberadaan betul. Ya, karena berat. Nanti selalu akan hubungan, oh nak mula nak bapaknya ya penyanyi. Pasti akan begitu jadinya kan. Gitu. Terus kalau Yan Ferry ini ngelihat regenerasi penyanyi pop Bali seperti sekarang tuh seperti apa Yan? Untuk regenerasi, untuk Tiang melihat sendiri ya Pak, dia berkaca. Regenerasi dalam arti luas ya, bukan hanya masalah dari putra-putri, tapi secara umum. Iya, Tiang berkaca dari penglihatan Tiang sendiri kan kepada dia ya. Untuk sekarang sih memang karya-karya teman-teman musisi ini memang beraneka ragam. Gitu loh. Bagus. Tetapi Tiang tekankan lagi sekali itu, kita sebagai seniman kita harus punya identitas, kita harus tahu identitas kita sendiri. Biar enggak dalam artian mare ada ane kini luwung mekejang megerudukan ngain kini. Mana kita namanya seniman? Katanya seniman itu kan membuat karya. Membuat karya lain daripada yang lain. Karakternya. Biar bisa menghibur masyarakat gitu loh. Itu baru namanya seniman gitu. Itu yang harapkan. Tapi kalau yang melihat dari sekarang sampai sekarang emang jauh lebih mudah malah ya. Bervariasi sekali, bagus-bagus sekali karya-karyanya. Gitu. Apalagi di dan itu juga Tiang sebagai arranger, Tiang sebagai musisi, banyak teman-teman yang berkreativitas, ide-ide itu pun Tiang melihat juga, Tiang pakai juga, tetapi Tiang bedain. Karena itu menambah ilmu juga dengan adanya banyak penyanyi, banyak seniman yang mengeluarkan. Artinya kan tetap bertahan karakter, tapi juga tidak menutup diri terhadap perkembangan. Benar. Itu maksud yang tidak. Yang penting kita bisa memperbaharui, tetapi jangan sampai menghilangkan karakter. Seperti itu aja. Ke depan ada rencana atau proyek apa lagi untuk Tu Ferdy? Untuk Tu Ferdy yang sekarang sih lagi duet nih kan, baru duet ayah dan anak. Baru 2 hari belum pernah kemarin. Sebelumnya. Kalau lagu Bali belum. Iya kan, lagu Bali belum pernah duet ayah dan anak belum. Sekarang dah. Kita tunggu. Baru kemarin yang rilis Tatu di Hati, lagu terbaru 2 hari kemarin. Terus sebelum Tatu di Hati itu juga udah ke Pundung Tut yang rilis berdua juga duet, dan itu juga udah bisa diterima juga di masyarakat di channel Tiang Kintan. Ya, siapa tahu nanti bisa cocok ya. Nah, kalau Tu Ferdy sendiri harapannya di lagu pop Bali akan seperti apa? Akan diseriusi atau sambil jalan aja? Menurut Tiang, mungkin lagu pop Bali akan berkembang lebih pesat lagi. Mungkin dari Tiang jalanin aja dulu sambil kuliah.
Ya, mungkin ngikuti jalannya ya, itu bapaknya sesuai dengan jalan, sesuai dengan kalau alur. memang toh jalannya nanti jadi penyanyi bagus, kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Kita kan mengambil pekerjaan yang lain. Iya. Ya, dan itu dah tujuan tiang untuk anak itu kan mesti menuntut ilmu lah yang dulu. Itu loh, yang penting. Yang itu penting itu. Makanya kalau hobi ya silakan. Makanya tiang bilang tadi masalah hobi, masalah pekerjaan itu kalau udah cari nyamannya Anda, di mana yang penting positif gitu. Biar bisa berkembang. Ya, gitu itu silahkan. Seperti itu Tiang. Nah, itu. Yang terakhir, boleh nggak diperdengarkan sedikit bocoran lagu barunya yang Ferry gitu mungkin? Boleh dimainkan nggak dikit? Boleh, kan Ya. kemarin kan baru gini keluar 2 hari yang lalu. Duet ya? Ya. Oke, kita dengarkan duet ayah dan anak ya di sini ya. Ya. Baik dua agen. Konden kerasa wastatu di hati. Konden kerasa wastatu di hati. Tegak. Ilo bunga kaget terkemari. Kerasaanmu ingat untuk kepidan. Ilahnya jangan dagen Bali. Iya. Kalau orang mengatakan Cinampura terlalu tinggi nadanya. Apa namanya? 11-12 ya. Terlalu tinggi nadanya nih. Yang penasaran silakan lihat di channel TV. Gitu, oke. Terima kasih yang Ferry, Tu Ferdi atas kehadirannya di Oke Made. Semoga makin sukses dan ditunggu terus karya-karya terbarunya dan tetap semangat meramaikan musik pop Bali. Dan yang paling jangan lupa yang Ferry dari dulu tetap salam secangkir kopi hangat.